Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Semoga niat kita betul-betul ikhlas cari ilmu sehingga apa yang kita pelajari nanti akan membuahkan pemahaman, ketertarikan, timbullah niat sehingga akan kerja keras bisa beramal. Itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Maka keikhlasan butuh kita perhatikan karena itu dasar, itu fondasi. Di antara penggagal itu adalah hilangnya keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kita punya butuh sambate hanya kepada Allah tok. Ikhlas itu punya butuh mengadu, mencari solusi hanya kepada Allah. Kita punya butuh enggak? Butuh nopo? Ya butuh nopo-nopo. Semua kebutuhan kita ujung rambut sampai ujung kaki itu sangat banyak. Mampu kita memenuhi butuh? Enggak akan mampu. Sampai terungkap di dalam zikir pagi, wala takilni ila nafsi torfata ainin. Ya Allah, jangan sampai urusanku kau bebankan untukku pikul sendiri tanpa bantuanmu, walaupun hanya sekejap mata. Kita enggak akan mampu. Kalau kita punya butuh enggak akan mampu. Sambat kepada sesama, ditulung napa wonge grisenen. Ya pisan pindho mungkin jadi ditulung, ning suwe-suwe risih. Sementara butuh kita itu terus semakin lama semakin butuh, bukan semakin berkurang tapi semakin tambah. Lah uang semakin disambati semakin risih. Makanya enggak ada tempat sambat bergantung mengadu kecuali hanya kepada Allah tok. Itu namanya ikhlas. Sambat kepada jin, iblis niku lek ngeret luweh nemen. Lek sambat datang tonggo paling matur suwun. Ngoten nggih. Terima kasih. Kalau wayah di panenan diciprati, loro diindangi. Ngoten nggih. Tapi lek sambat datang jin, lek ngeret luweh nemen. Jin tidak butuh untuk diindangi, diciprati, tetapi meminta akidah kita, mengakui eksistensi dia, menganggap dia itu sebagai Tuhan, tunduk kepada perintahnya, itu luweh nemen. Akhirnya maunya minta tolong, jebule malah diblocok nih. Maka daripada itu minta sambat itu hanya kepada Allah, itu makna ikhlas. Makanya pelajari syariatnya, ikuti sunnah nabinya, tuluskan ketika kita beribadah doa kepadanya. Ojo nganti dipamer-pamernya kepada orang lain. Dengan begitu nanti segala butuh kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita butuh ilmu, malam hari berkumpul
maka koreksi keikhlasan. Materi yang kita kaji malam hari ini dari buku Al-Aqidah atau Hawiyah, karya tulis Syekh Ali bin Muhammad bin Abi Is Al-Hanafi, dari kitabnya Imam Abi Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Insyaallah kita masuk pada nomor yang ke-62. Wa tu'minu bil lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad rukima. Dan kita mengimani, percaya dengan pasti tanpa keraguan adanya al-lauh, lauhul mahfud. Napa lauhul mahfud niku? Lempengan yang terjaga, yang di situ ada tulisan. Wal kolami, kita juga mengimani adanya pen. Makhluk pertama yang dicipta oleh Allah itu apa? Pen. Berarti anak pene ada lempengan yang di situ akan ditulis. Kalau kita nyiapi bocah sekolah berarti potelot, pen, setip, kalih buku, benjoamah, siapit tas. Itu kalau kita. Artinya itu adalah alat tulis. Alat tulis yang Allah siapkan adanya lauh. Kalau kita kertas, lauhnya Allah, lempengan itu bentuknya apa? Kita nggak diberitahu. Lek kertas kita apa menjadi tulisan semisal ini? Gimana? Alat tulisnya ada mesin ketik, lama-lama jadi komputer, lama-lama ngomong metu tulisan print-printan. Sudah disetting sedemikian rupa. Sini ngomong sudah langsung print-printan, sana sudah jadi percetakan, selesai ceramah buku dadi. Ini kalau modern amat sangat cepat. Senada dengan itu. Tapi itu kelasnya cepat di depan manusia. Allah sendiri ya innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun. Jadi kita mengimani lempengan, tempat yang di situ akan dituliskan tulisan bersama pennya, kita mengimani. Dan pen itu makhluk pertama yang dicipta. Wabi jami'i, dan mengimani pada semua mafihi, apa yang ada pada lempengan, qad rukima, telah ditulis. Makanya ketika pen telah dicipta oleh Allah, diperintahkan uktub, nuliso kamu. Apa yang akhirnya ditulis oleh pen? Ya Allah kehendaki untuk menulis. Jawabnya takdir. Apa itu takdir? Ketetapan Allah pada makhluk yang mesti terjadi. Dan itu sudah tertulis semua makhluk. Ini bila buku takdir seseorang ket lahir nganti mati bersama perinciannya, kira-kira gedene sak piro? Nulis buku sejarah. Ini kira-kira buku sejarah yang pernah kita baca sejarah siapa? Tokoh-tokoh nasional. Itu kalau kelasnya di Indonesia, Muslim, ya sejarahnya Nabi, para sahabat. Maka ada sirah Nabi, sirah Abu Bakar, sirah Umar, sejarah ditulis. Itu hanya sebatas yang menonjol saja. Bukan semua sisi kehidupannya sejak lahir sampai mati, bahkan nasib surga atau neraka, nggak ditulis oleh manusia. Tapi yang ada pada lempengan itu ada ditulis semuanya. Kita nggak bisa membayangkan seperti apa banyaknya tulisan. Akhirnya terjemalah makhluk namanya ABC. Itu saya buku ini dewi-dewi, bagaimananya saya nggak tahu. Ya nanti akan
dibagi oleh Allah Ta'ala ketika jebus di padang mahsyar, wis dikalongne Iqra, bacalah. Seperti apa itu sejarah kehidupannya, semua tingkah laku, tulisan sejarah itu yang menonjol, yang tampak saja. Tapi kalau tulisan takdir yang tidak menonjol sampai yang sepi-sepi. Ini kira-kira seseorang dari kita kalau berada di kamar gane uang nyekel HP, tingkah mulai nopo kira-kira? Lho sing beneh ae alasane maca Quran ning ngisor nek gambare cilik digedhekne lho nggih. Lek sing ra beneh terus apa? Ditulis semuanya yang seperti itu. Sudah ada bukunya. Sak tetek bengei, semua perihalnya tulis. Sementara jumlah manusia berapa? Misalnya bukune ngono kuwi, buku induknya. Jumlah jinnya berapa? Sak hewane, semute, iwakne laut berapa? Wis enek tulisane kabeh. Dari mana kita mengetahui sejarah kehidupannya itu ada tulisannya semuanya? Karena kita memahami makna takdir. Ada 4 hal dasar kita mengimani takdir. 1, meyakini Allah itu zat yang maha tahu. Tahu yang sudah, sedang, akan terjadi, global maupun terperinci. Allah maha tahu. Yang nomor 2, menghendaki. Mana yang Allah kehendaki terjadi, mana yang Allah kehendaki tidak terjadi. Nomor 3, menulis. Apa yang Allah kehendaki terjadi ditulis. Jadi sekarang malam hari ini kita duduk kayak begini, misalnya tulisannya kokono. Malam jemuah pertama jenenge fulan, lengkap dengan semua atributnya. Mereka berkesempatan ngaji nek Masjid At-Tamimi Cangkring. Termasuk wis nek tulisane lek ngaji kuwi semangat produk siut-siut niku wonten tulisane. Betul-betul sing siut-siut to nggih. Kula niki jelas nih ngoten lho nggih, mau dikira nyapo. Pun salah tanggap lho nggih. Sudah ada itu perinciannya. Sudah tertulis, kering dan diwujudkan. Untuk kasus kita ngumpul sudah berapa lembar bila dalam bentuk tulisan. Semua makhluk berapa? Sampai ikannya, pokoknya terjadi itu mesti enek tulisannya. Lek enggak enek tulisannya enggak akan terjadi. Itu makanya sudah ada lempengan itu. Seperti apa luasnya? Enggak roh. Apa sejauh mata memandang sok wacanan dewi, Allah katakan Iqra kitabaka, wacanan dewi itu tingkah lakumu. Yang itu wajib mengimani. Makanya yang sudah saja itu sudah tercatat. Makanya bila kita hendak mencatatkan yang selalu terjadi, makanya catatkan kebaikan. Itu tadi 4 hal mengimani takdir. Kita meyakini Allah zat yang maha tahu. Kita meyakini Allah menghendaki untuk terjadi atau tidak terjadi. Yang ketika menulis apa yang Allah kehendaki terjadi ditulis, kemudian diwujudkannya. Lalu tulisan Allah itu ada 2. Tulisan kauni dan tulisan syar'i. Tulisan kauni itu adalah sejarah kehidupan yang sifatnya jadi modal. Yang itu kita tidak akan dihisab dengan tulisan itu. Kenapa? Tulisan kauni menjadi modal, kita tidak ditugasi beramal dengan tulisan itu. Tapi tulisan yang kita nanti akan dicatat, catatan itu nanti akan dihisab, itu adalah tulisan syar'i. Kalau tulisan kauni itu sudah ada 50.000 tahun sebelum alam raya dicipta.
Karena kita cerita tentang majbur, manusia itu adalah dipaksa pada takdir kauni. Makanya ketika kita lahir, kita berada pada janin ibu tempo dulu, umur 40 hari ketiga, pinten sasi? 4 bulan, 120 dino, 120 poro 30, 4 bulan kan? Dikirimkan malaikat setelah Allah meniupkannya roh, ditulis takdir kauni, modal kehidupan. 1, jatah umur. 2, jatah rezeki. 3, kemampuan berkarya, amal-amali, bakat-bakati, tingkah polai. 5, suka maupun duka, kapan sakit, kapan sehat, kapan senyum, kapan tangis, bisa nek tulisannya. Karena tulisan ini ada sejak dari dulu sebagai modal. Kita nggak kon moco sing kuwi. Kenapa? Itu modal. Ini tulisan yang pertama. Yang jadi permasalahan buat kita adalah tulisan nomor 2. Tulisan syar'i. Kapan itu dimulai? Siapa tahu? 1, ketika kita sudah balik. Pak Inul pun balik nomor dari. Bukannya saya tanya lah, tapi ya untuk bumbu gitu saja lah. Ya nomor 2, indera kita lengkap. Gimana? Melihat bisa, mendengar bisa, berpikir bisa. Ini modal yang kedua kita punya. Punya kan 2 ini? Balik sudah punya kan? Indra punya kan? Telinga kita, mata kita sudah dapat masukan. Dibacakannya firman Allah dengan sunnah Nabi SAW sebagai tafsir, perilaku para sahabat, pemahaman dan praktek, sudah kita banyak mendengar, melihat, membaca, mengetahui kilo jalan surga, kilo jalan neraka, bersama himbauan dan pewaspadaan. Jalan surga ikuti, jalan neraka berhenti, lek sempat ngelakoni segera tobat, perbanyak sedekah. Ini kita sudah banyak mendengar pun sudah. Kita ngajinya apa? Kan itu kan menegakkan hujah, menegakkan dakwah, mengadakan pembekalan. Sudah berapa banyak kita dapat masukan. Kita pun juga diberi yang namanya sarana. Sejak badan kuat, ada waktu, ada harta, ada fasilitas. Punya kita kekuatan, punya kesehatan, keamanan, sarana, fasilitas ada. Setelah itu memilih jalan surga ditulis. Itu tulisan yang kedua. Malaikat itu ajak nulis jalan neraka ditulis. Apapun yang dikerjakan tulis. Nah, tulisan yang kedua inilah nanti akan diwujudkan buku Iqra Kitabak Wajonan. Ini namanya tulisan syar'i. Lalu apa isi tulisan itu? Ya terserah tingkah polahmu apa. Lah mau ngaji ikhlas, ngaji ini ikhlas, ngaji muria, tulisannya nggih riya. Ngajimu golek lem, tulisannya nggih golek lem. Salatmu ben disanjung wong, ya tulisannya ya salatnya disanjung wong, gak iso ngapusi. So ketika maca buku, ya Allah kok ya konangan lho ya. Aku dhisik pas salat golek lem kok ya konangan lho, enek tulisannya. Memang itu apa yang kita perbuat, hasil pilihan kita ditulis. Itu nanti akan dihisab. Makanya ngati-ngati. Wongnya lek anakku wong gayane ngati-ngati, tapi lek anak wong aman gak anak wong. Lho iki ditulis lho ngoten niku. Ditulis lho ngono kuwi. Juga ada saksinya. Mata untuk ngeliatin apa nanti akan ngomong.
Mulut untuk bicara apa nanti juga akan ngomong. Otak untuk mikir apa juga akan ngomong. Kulit pun juga jadi saksi. Sampai uang sing diseksa itu muring-muring, 5 syahidta alayya. Lihat kulitnya apa kamu kok menjadi saksi kepada saya? Ya gitulah, memang Allah zat yang mampu membuat bisa bicara, termasuk saya dibikin bisa bicara buat saksi untuk kamu. Loh, ngati-ngati loh niki. Ini bentuk iman kita kepada catatan dan pen. Ini diantara hikmahnya. Pada catatan nomor 2 akan jadi bahan taruhan nasib. Makanya kita jangan merasa diawasi makhluk, majikan, orang tua, guru, ustadz, jangan. Tapi rumongso dicatati oleh malaikat. Malaikat itu ngintil terus, mengikuti terus. Kapan malaikat mboten mengikuti? Ngikuti terus. Nek WC ngikuti mboten? Lho ngikuti. Termasuk nek WC karo kayak tulisan HP rasan-rasan nggih wonten tulisane. Rasan-rasan karo nek WC nggih wonten ngoten. Termasuk jadi ahli hisab nek WC ngoten nggih wonten. Pakar. Loh, gelem ra gelem terserah mawon. Lek sing ngono catetane ya ngono, sok tanggung dhewe lho nggih. Wani ya. Kula namung ngeceh mawon, anggap kula manuk cucak mawon kula ngeten niki lho nggih. Tapi setelah tahu silahkan. Kadang pemikirannya gak disawang wong, gak konangan gurune. Engko metu ke WC pokok sikat gigi nek njaba ora konangan. Bolehlah di depan makhluk tidak konangan, tapi catatan malaikat mesti. Silahkan, apa yang Anda perbuat setelah tahu silahkan, tanggung jawab sendiri. Makanya pendidikan yang paling bagus itu adalah membuat sadar. Lek sadar nanti akan ngati-ngati. Rumongso Allah ngawasi malaikat ngetut nih, tidak pernah bisa. So begitu bangkit dari kiamat, ya swaconen, terserah. Nilaimu ya bukumu kui. Makanya apabila akhirnya masuk ke neraka, gak enek wong sing iso nyalahne dateng Allah. Ya Allah, kok ya tega-tegane kau cipta saya sebagai penduduk neraka. Gak enek wong sing keronto-ronto seperti itu. Enggak seperti pemahaman Jabriyah. Nyapa? Ya Allah mencipta surga neraka pancen jatahku neraka ya wis. Salah pemahaman itu. Ujung-ujungnya Allah itu adil, makanya neraka pun juga enggak panas. Loh, aneh mboten nek ngono kuwi. Itu bukan pemahaman Ahlussunnah. Itu pengkaburan itu, penggembosan, penyesatan, pemurtatan. Bukan itu. Karena takdir itu ada dua, syariah dia punya alasan kauniyah kabeh. Itu Jabriyah. Ahlussunnah itu adil. Jabriyah apa? Kauniyah ya kauniyah, syariah ya syariah. Kauniyah ya kauniyah, syariah ya syariah, itu adil. Yang kauniyah sebagai modal ia maksimalkan, yang syariah ia catatkan yang baik-baik saja. Itu bentuk mengimani kepada lembaran bersama tulisan dan apa yang tertulis di sana. Makanya sudah saya sampaikan, tulisan takdir dibagi dua, tulisan kauni ada sejak dari dulu, tulisan yang kedua syar'i. Ketika sudah balik, indranya lengkap, ada masukan, ada kekuatan, ada kemauan, ada sarana, tugasnya milih hasil pilihanmu, nanti akan dicatat. Milih apa? Terserah. Makanya bila kita paham takdir syar'i kayak begini, makanya sebenarnya orang beragama itu tidak dipaksa.
La ikroha fitin, gak dipaksa, tetapi dijelaskan bar kuwi suruh tanggung jawab. Lek sing beneh mesti milih sego anget, mboten milih sego mambu. Tiang beneh pilih napa? Isuk-isuk sarapane. Tapi lalere pilih napa lalere? Pilih sego pecel nggih lalere? Gak mungkin. Pilih napa lalere? Ngepilih badang. Makanya Jabriyah itu luwih elek timbang laler. Kenapa? Laler tidak pernah ngomong saya dicipta untuk memakan bangkai. Tetapi Jabriyah ketika makan bangkai ngomong saya dicipta untuk memakan bangkai. Elek endi? Hum kal an'am bal hum adul. Loh gitu. Seperti tanah bahkan sak ngesore lagi. Apalagi sesat atas nama agama, lebih bahaya. Nanti lalu sesat atas nama agama, gak ada. Itu tadi rangkumannya poin yang ke 62 seperti itu. Berikutnya 63. Walawits tama, andaikan bersekongkol, bersepakat kerjasama. Al-khalqu makhluk kuluhum kabeh ala syai'in pada sesuatu katabahu Allah Ta'ala fi annahu kainun, di mana Allah Ta'ala menulis itu nanti akan terjadi. Apa persengkokolan manusia? Liyaj'aluhu ghairu kainin, supaya sesuatu ya Allah tetapkan terjadi, ndak usah terjadi. Menang di kinten-kinten. Allah menghendaki ini terjadi. Kabeh manusia bersepakat nggak setuju, nggak usah terjadi. Tarik ulur, menang di. Contohnya Allah menghendaki tidak akan mati dakwah Nabi kita kecuali sudah sempurna. Ini kehendak Allah. Yang itu sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Tidak akan mati kecuali yang bengkak-bengkok menjadi lurus. Sementara orang Quraisy selama dakwah Nabi ketika berada pada tahun yang ke-13, mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Jadi mereka itu bersekongkol untuk membunuh Nabi. Allah menghendaki Nabi tidak akan mati kecuali dakwahnya sempurna. Selama 13 tahun itu masih separuh perjalanan dakwah, itu masih di Mekah. Sempurnanya Islam ketika sudah pindah ke Madinah 10 tahun yang terakhir. Allah menghendaki mati Nabi nek Madinah. Orang Quraisy menghendaki mati nek Mekah dengan cara dikeroyok, tarik ulur. Manusia punya masyiah, Allah punya masyiah. Masyiah punya mana kemauan. Menang di bakno. Menang pundi? Tetap menang kehendak Allah. Buktinya Nabi dikepung kaya sing ngepung iso turu kabeh. Begitu Nabi keluar dipiur-piuri wedi nek sirahe. Penghinaan kan? Nabi keluar enggak ada yang bisa mengejar. Ini masyiah. Sekarang kita cari bukti. Masyiahe wong komunis napa? Karepe siri napa? Napa? Wong Islam dientek nih yang ada komunis kabeh. Nggih mboten? Ngono ra ngono jenengan pirsane mawon lek ngono karepe. Karena Allah telah menjelaskan yuriduna liyutfi'un nura bi afwahihim, kan tidak memadamkan cahaya Allah pakai lisannya juga yang lain-lain.
ingin dimusnahkan agama yang ada mereka. Yahudi juga sama, Nasrani juga sama. Waddu lau takfur, mereka itu pengen kamu itu kafir. Kalau ndak bunuh. Itu masyiah mereka, kemauan mereka, itu persekongkolan mereka. Mereka ketika bikin persekongkolan menyiapkan dengan semua senjata yang paling mutakhir. Tentara yang paling banyak yang diprogramkan di Indonesia dari tentara asing pinten jumlahnya? 1 juta nggih. Lengkap dengan semua senjatanya. Itu mungkin itu isi persengkokolane. Tapi Allah menghendaki lain. Apa kehendak Allah? Wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun wong ki keweding. Setiap 100 tahun ada pembaharu yang menonjol bersifat global. Berarti setiap waktu ada pembaharu. Semoga kita di sini juga pembaharu, ngilain wong sing lali. Ternyata kita ngaji gak kena dindek PPKM. Kena dindek mboten? Wani ngendek ngaji. Wani ngendek adzan. Wani ngendek jamaah. Mereka kalau mau ngendek lah ya. Ojo rame-rame. Kan mau ngendek sebenarnya itu di antara sisi pelajarannya, walaupun programnya bukan itu. Tapi kenyataannya nggak mampu. Janji Allah yang benar bahwa Allah mutimmu nurihi, akan menyempurnakan cahaya. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekolah pun juga yang sunnah-sunnah tetap masuk. Pondok masuk nggak pondok SD ini saja sih orang masuk. Pemopo SD ini orang masuk, masalah keterampilannya, keseniannya, jaranan bene ra masuk, banjur tulang jaranan ngono lagi. Nek pondoknya panggah oleh mlebu lho, kan penting kan? Siapa yang memberikan rasa aman kita ngaji ngene iki, enggak kejerat PPKM? Ini kira-kira pamong desa mriki ngerti mboten nek malam Jumat kelompok ngaji Pak Nul? Loh, ngerti to pamonge. Mungkin juga mantan ini kami tuwo dan seterusnya. Tahu dindek mboten? Ini dari Allah, kemauan mereka tuh dindek. Nganti sekolah SD jangan nggak melebu, tapi masjidnya panggah buka. Tarik ulur program siapa yang menang. Makanya wong kafir bikin kekuatan, kita nggak usah kecil hati. Berapa kali Nabi diteror, mereka siap dengan semua kelengkapannya, takutlah mereka. Nabi jawabnya gampang dan nenteng banget, kayak laler gitu saja. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, pencukup kuwi Allah, tempat untuk menyandarkan. Lah sudah dijamin wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Bukti kita bisa saksikan. Kurang napa bukti ini? Masjid rawani nutup, ngaji rawani nutup, dan seterusnya. Bahkan tidak perlu petugasnya juga jueng kalau aku kuwongkoni ini kisahnya. Nggih mboten? Jengkel ya petugasnya ngono kuwi. Jan jengkel kae. Buktine anake dhewe bangga diternyang pondok ae lho. Begitu babinsane lho ya. Enggak ae. Lek pancen ra oleh ya anakmu rasa tok pondokne benek ngomah karo pake ae. Gelana game ngono anakmu lho, jadi korban petugasnya. Jengkel juga. Rataat yo kadang disumpah, rataat dipecat ora di penggaian, apa ditaati kok yo aku dhewe anakku dadi korban lho. Tetep bentrok. Tetap bentrok. Ternyata karakter manusia sudah Allah ketahui, ditulis. Ini ada dibacakan di dalam buku, ada hadisnya. Contoh yang sangat gampang tadi, wong Quraisy menginginkan Nabi nanti di Mekah, wis dikepung ketat. Nabi hanya sendirian apa senjatane? Ali mek tekan turung, nempati tempat Nabi tidur.
Lek dinceng ben dibukersan wong ngejek turu kan ngoten niku. Apa senjata Nabi dikepung dengan senjata super ketat seperti itu? Kenyataannya bisa keluar dengan dihina, dipiur-piuri wedi lho. Sing tak goleki wedi tak sunggi lho wedimu. Itu lho persekongkolanmu. Jangan takut kepada sebuah negara yang punya tentara 1 triliun. Gak usah takut. Kenapa? Masyiah mereka berada pada masyiah Allah. Contohnya tadi, contoh yang sangat gampang. Mereka ingin membunuh Nabi, dikepung ketat, Nabi keluar dengan leluasa. Baru 10 tahun berikutnya mati. Itu pun matinya tidak dibunuh oleh mereka, mati biasa, dipelukan istrinya. Ya kan? Mati yang sangat indah pada pelukan istrinya, bukan dikepung. Dan waktu itu agama sudah sempurna. Sekarang pun juga kita bisa buktikan. Kita bisa buktikan sampai sekarang. Gak bisa menghentikan masjid, gak bisa menghentikan kajian, gak bisa menghentikan sholat berjamaah. Sudah setahun lebih, hampir 2 tahun. Mana hasilnya? Masjidnya mandek. Dan seterusnya. Sementara mereka sendiri sebagai petugas juga sebagai pemakmur masjid semakin banyak bosan, lalu hijrah kepada sunnah. Masa kita masih ditakut-takuti oleh mereka? Mereka tuh penggayanya gertak sambal. Yang mereka sebagai peserta direkrut pun juga jengkel, nggak sepaham, hanya gara-gara ya janji setia sebagai pegawai. Sebenarnya itu seperti itu. Insya Allah nanti akan kita kembangkan pemahaman itu. Kita bisa buktikan. Makanya Nabi diancam-ancam, jawabnya enteng banget. Napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah pencukupku, sebaik-baik tempat menyandarkan semua nasib, dan sudah ada jaminan Allah akan menjaga agamanya. Persekongkolan mereka bila bukan jatahnya gak lek teko. Lam yakdiru alih, ternyata mereka gak mampu, karena mereka itu bukan Tuhan. Fir'aun bukan Tuhan, pelanjutnya Fir'aun juga bukan Tuhan, termasuk negara adidaya sekarang pun juga bukan Tuhan. Rencana sebatas rencana, ujung-ujungnya rebutan dunia sebenarnya. Sementara mereka itu punya jatah. Lek jatah mek 100.000 karepe 5 miliar, itu ya mek 100.000. Silahkan dibuktikan. Jenengan lek ndonga kathah sing kabul napa kathah sing dereng kabul? Oh, kono jawab dereng, kono jawab dereng. Napa semayanan nggih mriki nggih? Semayanan nggih? Mboten. Rombongan King Sambi kali rombongan Cangkring mungkin jek cetok pertama, nyapa kok padha jawabane semayanan. Ini menunjukkan masyiah kita itu ya sebatas kayak kelas angen-angen ya, untuk menempuh sebab saja, bukan karakter ketuhanan. Fir'aun yang punya potensi mengatakan ana rabbukum a'la pun juga hancur. Qarun yang punya benteng terkaya pun juga hancur. Siapa yang bisa membentengi? Yang mereka mengatakan dengan hartanya yahsabu anna malahu akhladah, katanya harta membuat kekal. Siapa bilang harta membuat kekal? Senjata membuat kekal, adidaya membuat kekal. Afghanistan dijajah 20 tahun, ternyata menjajah malah mulih. Nggih. Waleh. Makare panggah kalah wae. Kenapa kita enggak mengambil pelajaran? Kenapa kita enggak mengambil pelajaran? Tegar mereka. Secara teori negara didaya butuh 20 tahun mboten? Yo, jenengan pirsani secara teori untuk meluluh lantakkan wong Afgan butuh 20 tahun enggak kira-kira? Ayo jenengan pirsani secara teori mereka. Teori matematik yang mereka bikin. Tapi apa kenyataannya? Apa kenyataannya? Rencana siapa yang menang?
Kenapa kita nggak yakin kepada jaminan Allah? Allah akan menyempurnakan cahayanya. Kok gampang wedi didendeni teror mereka? Itu kan jangan gertak sambal saja, ngedobos. Kenapa? Kok ngedobos? Aku ya biasa ngedobos kok. Lah aku nyuwun iki bana sing diparingi mak iki lho, kan ngoten lho nggih. Padha-padha ngedobose nggih. Mau ngedobos kita sama minta kebaikan, ngedobos mereka program kehancuran, tapi kan sama kan sebenarnya, rangkanya itu kan sama, punya kemauan dan seterusnya. Ini wajib kita yakini, makanya kita tidak usah takut, tenang-tenang saja. Tidak usah takut, tenang-tenang saja. Ya pokoknya sebab-sebab syar'i kita memenuhi dengan dalil. Dan kita tidak merusak dengan kesyirikan, kebodohan, kemaksiatan. Nanti Allah akan melindungi. Dan seterusnya. Walau istamu, andaikan mereka bersepakat kuluhum semuanya, ala syai'in pada sesuatu, lam yaktubhu Allahu, ya Allah tidak menulisnya. Allah Ta'ala tidak menulisnya. Liyaj'aluhu, mereka hendak menjadikan apa yang Allah tidak bikin terjadi, kainan untuk terjadi. Lam yakdiru alaihi, mereka juga enggak mampu. Contohnya napa nggih? Contohnya kita pengen api mesakne wong apa tak sumbang. Itu sering terjadi enggak sampai kepada tujuan. Napa contohnya? Contohnya seseorang itu misalnya kayak kasusnya bekerja, kemauan majikan engkau tak bayari sempurna, karo tak paringi bonus, tujuannya ben uwayem kerja nek kene tambah semangat. Lek pancen duduk jatahe wayah bayaran wonge keterucut budal lunga dhisik. Apa diwehne oh pun budal. Nate ngoten niku. Lho, nek sing nate pun ngalami. Kira-kira sing kabeh nggih padha mawon ngoten niku. Piye lek muni? Duduk jatahe bener niku. Jadi orang itu punya program kebaikan tak sangoni, duduk jatahe gak lek teko. Tapi kita tetap berpikir secara objektif antara takdir kauni dan takdir syar'i. Jangan kauni tok, jangan syar'i tok. Memang Allah membuat seimbang. Makanya syar'inya, walaupun kita punya program secara kesuksesan zat kita nggak bisa mewujudkan, tapi kesuksesan niat sudah. Kesuksesan zat dibatasi takdir. Kesuksesan kenyataan ya. Tapi kesuksesan niat luas. Jenengan ngersane badhe sedekah, jenengan rumangsa sukses lek kecekel tangan kono marem berucap alhamdulillah syukron jazakumullahu khaira. Terus nggih nyukupi uripe malah ketok marem. Kadang itu dianggap sukses. Apakah sukses mesti begitu secara syar'i? Mesti? Gak mesti. Contohnya pembunuh 100 nyawa. Bentuk tobatnya, dia akan merasa tobat itu bila sudah berada di tempat hijrah, mempelajari, bisa beramal, bisa sedekah, sekarang khusyuk dan dadi wong sing apik. Mungkin dianggap sukses begitu. Tapi kenyataannya orang yang hijrah tadi gimana? Andaikan perjalanan sepanjang meja ini masih sepertiga wis mati. Kesan umum napa? Sukses napa gagal? Kesan umum gagal. Tapi ternyata Allah membuat sukses. Kenapa? Niat dan sudah bekerja dan mujahadah. Akhirnya bentuknya apa? Allah bikin diolor panjang. Dongnya diukur, sing wis diliwati ternyata lebih panjang, ke tempat yang baik lebih dekat, sudah cukup dibawa malaikat rahmat.
Makanya sukses kauni nggak sama dengan sukses syar'i. Sukses kauni itu ada batasnya dengan takdir yang sudah kering. Sukses syar'i leluasa. Makanya innamal amalu bin niat. Al mar'u man ahabba. Orang bergantung dengan niat. Niatku sukses, ternyata kok belum, dia anggap sukses. Dibersamakan dengan yang dicinta. Amal kita nggak semisal Nabi, tapi nanti bisa bersama Nabi. Kenapa? Gara-gara mencintai Nabi. Siapa? Orang yang sangat bahagia pertama dengan hadis itu. Abdullah bin Mas'ud yang pertama kali mendengar. Orang akan dibersamakan dengan yang dicinta. Langsung plong, wah yemit jan. Lah aku pengen sukses, seolah sukses kauni itu standar. Aku pengen kaya Abu Bakar, aku ya kudu wong kaya dadi Abu Bakar, tapi aku ndak pernah bisa mengejar. Apa contoh perbuatan Abu Bakar yang nggak bisa dikejar? Nopo? Abu Bakar dadi wong Islam pertama ket Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aku dadi nabi." Seketika itu langsung iman. Sing liyane imane bareng. Bisa mengejar Abu Bakar? Loh gak iso. Pone Umar jarak 5 tahun. Dan seterusnya. Yang kedua contoh nih, Abu Bakar kalau ada pendanaan perang niku bondone diwehne kabeh. Kita sami mikir nopo? Kita tenan apa bunuh diri ngoten nggih? Nggih. Nyalahne Abu Bakar jebule kamu sing salah. Kenapa? Kamu nggak punya karakter koyok tawakale Abu Bakar. Abu Bakar sing diwehne kabeh jatuh miskin bunuh diri ndak? Ternyata ndak. Kapan yo aku iso kaya Abu Bakar? Ternyata ada pendongkrak apa? Orang akan dibersamakan dengan yang dicintai. Masya Allah, ngono yo. Lek ngono, saya akan cintai Abu Bakar sampai derajatnya. Demikian juga kata lau, napa lau niku? Harapan yang optimis untuk menggunakan yang optimis. Roh wong api banget. Apa berusaha sebaik kuwi kok enggak iso. Masa ben taun nek wayah korban sapine dipikul wong siji regane 70 juta. Lah ku wong 7 mek nglumpuk pinten? 17,5 juta. Lah kono wong siji dipikul dhewe kok 70 juta. Aku dipikul wong 7 mek 17,5 juta. Dur-dure 21 juta. Nggih. Beh, pomo aku duwe ngono aku ya ngono. Padha dereng. Langsung melejit. Lau, loh gitu kan. Jadi kesuksesan kauni enggak sama dengan kesuksesan syar'i. Makanya orang itu sukses dengan syariat. Wong kafir sukses dengan kauni ternyata tidak bisa merubah takdir Allah. Muslim bisa melejit mencolot jauh. Loh, mana yang menang? Kita ulang kembali, Nabi diancam-ancam sampai mati, enteng. Cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Secara teori Nabi Ibrahim dibong. Dadi napa? Wis renek bekasi, ning kenyataane mereka mengira sudah mati, sebenarnya tumuk-tumuk wong jek panggah seger-meger. Dan seterusnya. Gitu kan? Masa kita tidak percaya? Mungkin nyataannya sehari-hari kita juga seperti itu. Kenapa kita masih kena virus pemikiran-pemikiran orang kafir hanya menuhankan akal yang hendak merubah takdir kauni milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak bisa. Ini mudahnya, enaknya orang dapat agama. Tapi ya dipahami mana takdir kauni, mana syar'i. Kalau ora dipahami mek kauni itu dadi jabriyah, bahaya juga.
dan seterusnya. Itu contoh banyak, itu sangat banyak sekali contohnya. Jaffa al-qalamu, pen telah kering, bima huwa kainu, dengan apa yang akan terjadi ila yaumil kiamah, karena seringnya orang itu yang dicurahkan pemikiran itu adalah banyak tertumpu dengan keterbatasan akal, hanya kauni akal-akalnya saja. Makanya kalau kita nggak kesentuh dengan syariat, orang itu stres. Lek kesentuh syariat, penak mikiri. Kenapa? Wilayah syariat itu adalah luas. Niat saja bisa mengantarkan. Aku mencinta saja bisa mengantarkan. Mengatakan andai saja bisa mengantarkan. Makanya Allah itu tidak zalim membuat kaya dan miskin, nabi dan bukan nabi, sahabat dan bukan sahabat. Semuanya dengan syariat yang ada punya sistem punya harapan sukses. Nah, untuk melengkapi ini jangan sampai hanya dikira ini kan tulisannya penulis saja. Sekarang kita baca apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan tulisannya wong ngono kuwi. Nah, supaya nggak dituduh begitu, kita bacakan saja. Di Arba'in Nawawi nomor 19. Penapa lo dereng? Tombone rapal yen duwe bukune ngoten lho nggih. Wis ra hafal buku ra nyekel wiyah kono. Sing ngritik keneh, mboten ngritik lho nggih. Ya makanya lek hafal ya buku-bukune pegang, nah, begitu. Saya pernah mengadakan kajian ini, saya dom gratis buku ini. Bukannya saya bukan. Wis karek budal ngaji nggawa ni lali lho ya. Kok ya laline itu tumpuk-tumpuk ya wis ngono iki gak apa-apa lah. Pancen senine ya ngono ki lho. Terus pundi senine? Ya ngono kuwi senine. Ya memang senine ya ngono kuwi. Ya sudahlah, enggak usah disesali dan juga enggak usah dibanggakan. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan Nabi SAW, saya berada di belakang Nabi SAW. Yaman suatu hari. Waqala li, maka beliau memberikan wejangan kepada saya, ya gulam li, inni u'alimuka kalimat, saya hendak mengajarkan kepada kamu beberapa poin pelajaran penting. Apa itu? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah dengan kamu pelajari syariatnya dan taat. Niscaya Allah akan menjaga kamu, akan diterima, beri pahala dan tertolong. Ihfadillah tajidu jahak. Jagalah Allah dengan ilmu dan syariat yang ikhlas. Niscaya kamu jumpai Allah di depanmu, artinya kehidupanmu dibimbing. Idza salata fasalah, bila kamu minta ya mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fastambillah, bila kamu minta tolong ya minta tolong kepada Allah. Jangan kepada liyane, apalagi jin, nggak bisa nolong mereka. Wa'lam, ketahuilah, ini yang jadi tema pembahasan yang dirangkum pada tulisan tadi. Annal ummata lawi cetamat, andaikan umat bersekongkol. Napa bersekongkol niku? Kelompok, muktamar, musyawarah, kerjasama membuat sebuah program dipikul, disukseskan bareng, sayuk, itu namanya bersekongkol. Ala ayyang fauka, untuk memberi manfaat kepada kamu. Bisa dengan sesuatu, lam yang fauka, mereka tidak bisa memutuskan, mesti bisa manfaat itu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan. Wong kae loro aku pengen tak indangi. Lek duduk jatah ya panggah ra teko-teko ae. Denge cethuk wis mari ngoten nggih. Sing ape tak sangokne kadung entek ngoten nggih nate. Kok iki guyu berarti paham ngoten. Pengalaman ngoten niku, itu contoh. Ini menunjukkan kelemahan kita. Makanya kalau kita tuh tidak ada syariat, nggak untuk ganjaran ngono kuwi. Nggih mboten. Tapi ada syariat dapat pahala. Bukan sebatas niat tapi sudah bekerja, cuma ada halangan yang kita tidak mampu. Secara sukses syariat sudah.
Tapi sukses kauni belum. Dan kita nanti suksesnya menggunakan hisab syariat. Sehingga adanya takdir kauni enggak membatasi kesuksesan syariat. Nah begitu. Wa ini kita mau ketika mereka bersekongkol, punya kesepakatan ala ayaduruka untuk memudorotkan kamu bisya'in dengan sesuatu lam yaduruka, mereka tidak bisa mewujudkan program mudorot illa kecuali bisya'in qad kataballahu alaika, apa yang Allah telah tetapkan. Ya tadi contohnya, mereka sepakat membunuh Nabi, tapi Allah mengendaki belum waktunya mati, brojol. Bila kenyataannya program mereka dengan kenyataan persis terus pundi. Ya memang itu bareng dengan jatah takdirku. Itu hanya sebatas jenis-jenis sebab saja. Bahkan mengangkat derajat, lek matine biasa ya biasa, tapi karena dibunuh menjadi sebab menjadi syahid. Untuk apa kita harus lari? Negara kafir adidaya dengan 100 juta tentara akan membunuh kita. Wedi mboten? Nyapo? Aku perlu mesti kalah. Siapa bilang? Apakah mereka enggak datang kamu urip terus? Nggih. Mereka enggak datang kita urip terus nggih. Nggih. Lah ora kok ndadak wedi ki nyapo? Itu hanya bayang-bayang semu saja. Kelemahan akidah yang seperti itu, nggak paham kepada takdir kauni maupun syar'i. Makanya kita jangan gampang tergopoh-gopoh. Sebab syar'i kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu serahkan kepada Allah, karena masing-masing ada jatah takdir kauni. Kerjakan syar'i dengan betul. Rufi'atil aklam, pen telah diangkat, wajah khafisuhu, pena pun kertas pun juga telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Jadi yang ditulis oleh penulis itu bukan ngarang, tapi menyimpulkan bahasa yang dianggap mudah diterima untuk masyarakat sekitar dia dan seterusnya. Hadirin sekalian, itu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, 2 poin dari kitab Aqidah Thahawiyah berkaitan masalah urusan takdir. Maka siapa yang benar imannya pada takdir, insyaallah hidup itu nanti akan terhibur dengan mudahnya syariat agama ini. Innad-dina yusrun, dan kenyataannya umat Islam yang paham agama itu rata-rata sehat, gak gampang stres. Nggih mboten? Sehat gak gampang stres. Lihat tentara Islam sing rapate akeh, sehat gak patek stres. Lihat tentara Romawi ketika perang Yarmouk atau Mu'tah. Ketika mereka itu kalah, wongnya dirantai tuh, wong gak bisa pergi. Ceblok sitok yang jurang, ceblok kabeh. Gimana kok bisa seperti itu? Gimana nalarnya? Agama ini betul-betul indah, membuat apa? Bahagia. Memang atinu yusrun. Maka pahami dengan baik takdir syariah dan takdir kauniyah. Apabila kita paham, Islam itu betul-betul membahagiakan kepada pemeluknya. Demikian, semoga bermanfaat. Ada tanggapan, dipersilahkan. Berkenaan dengan takdir tadi, ini ada 2 orang bincang-bincang tentang takdir. Yang satunya jelas tahu bahwasanya ketika anak-anaknya sudah pada dewasa membutuhkan biaya yang lebih banyak. Lalu ketika itu ada seseorang ngomong, apakah sama nggak percaya takdir? Ya percaya mbak, mas atau pak, saya percaya dengan takdir. Tapi kenyataannya yang tahu saya tahu lagi, kita dengan jerih payah pergi pagi pulang petang dengan bayaran 1 juta, tapi untuk pembiayaannya lebih dari 1 juta. Itu benar takdir, menyikapi itu gimana Ustaz? Yang pertama itu. Yang kedua ini ada titipan pertanyaan,
apakah boleh seorang ibu-ibu ziarah kubur, dan biasanya ketika datang bulan apakah boleh memasuki kuburan? Terima kasih. Ini pertanyaan kedua. Ibu-ibu apakah boleh ziarah kubur asalkan tahu fungsi ziarah kubur dan caranya serta punya program dan tercapai rencana baiknya? Boleh. Ziarah kubur itu untuk mendoakan, bukan minta. Ziarah kubur itu untuk mengingatkan mati, supaya ngati-ngati. Caranya perempuan ditemani oleh mahramnya bila ada bahaya terjaga, dan jangan bersering. Sehingga ketika nanti pulang dari ziarah kubur semakin tunduk, semakin semangat ilmu dan akidah kedermawanannya. Kalau sasaran seperti itu tercapai, monggo ibu-ibu banyak ziarah kubur boleh. Tapi seringnya itu tidak tercapai sasaran. Seringnya tidak tercapai sasaran, apalagi sing mati anake kelingan malih keronto-ronto meratap. Nah, ini menyebabkan dilarang. Maka daripada itu jalan tengah yang disampaikan Nabi SAW, di tengah kebolehannya tapi jangan bersering, sehingga bisa terkendali. Dan apabila dia di rumah tujuannya mendoakan, maka Allah sudah bikin otomatis amal akan disusulkan. Orang tua yang soleh, punya anak turun yang soleh. Orang tua sudah mati nggak bisa beramal, tapi pahala mengalir karena masih punya anak soleh. Amal soleh itu pun juga untuk orang tuanya tanpa mengurangi hak amal soleh yang dikerjakan oleh si anak. Allah susulkan. Andai kan pahala amal soleh anak itu nilai 1 miliar, orang tuanya gara-gara imannya sama juga 1 miliar, bukan 1 miliar di polo loro, bukan. Itu murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sistem perbankan gak enek sing ngono kuwi. Apa mau enek ya bangkrut tenanan. Cocok dengan namanya bank berakhir krut dan seterusnya. Kemudian untuk pertanyaan pertama, yang tadi Ustaz, berhalangan enggak apa ya? Ketika berhalangan enggak apa-apa. Boleh saja. Wong juga tetap terjaga rapi. Sekarang apa enek orang sedang bulanan nganti ceblok nek dalan ngene apa enek? Keyakinan kebanyakan seperti itu. Ya enggak ada. Boleh saja, monggo mawon. Monggo. Orang haid yang enggak boleh itu 1, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, perbuatan suami istri sing jenenge jima itu janda oleh tenanan. Sebatas ziarah kubur gak jadi masalah apa, wong itu hanya akan ingat mati, boleh. Yang pertama berkaitan pemikiran orang. Harapannya anaknya sekolah dhuwur, tapi aku lagi mancing koyoku ya semene, apa nyucuk. Maka kesuksesan itu tidak bergantung kepada potensi kemampuan. Kesuksesan tidak semata bergantung dengan potensi kemampuan. Lek penghasilanku semene pantese sekolah ya mek ngene ae. Islam enggak membimbing seperti itu. Lek kita seperti itu, gak enak wong sing pantes mlebu surga. Ya mek kaya ngene apa pantes mlebu surga? Lek gajiku mek semene anakku sekolah ngono ya apa pantes? Sementara kita sami pun biasa nyuwun surga mboten? Nggih. Pantes mboten kira-kira amale? Ya ora nyucuk. Nyapa ngerti ra nyucuk pangkah nyuwun surga ae? Apakah terlalu kegedean angen-angen? Makanya kesuksesan itu tidak berkait dengan takdir kauni. Nah, gitu titik jawabannya. Tapi kesuksesan berkait dengan takdir
syar'i. Sementara takdir syar'i itu luas. Saya sering menyampaikan 5 kunci sukses. 1, golek ilmu. Yang 2, paham. Ketika sudah paham, pupuk ada rasa tertarik. Kita sami lek dikabari salat dhewe nang omah ganjarane siji nang masjid 17 nate tertarik napa dereng? Ayo, tertarik dereng? Lek ora tertarik ya ora diparingi. Lek tertarik nanti akan muncul niat dan muncul kerja keras. Lek wis tertarik, aku niat kerja keras, begitu nyiapi sepeda tekon dalan mati, sudah pahala jamaah diberikan. Makanya kesuksesan tidak bergantung dengan takdir kauni, itu modal masalahnya. Tapi kesuksesan dikatakan takdir syar'i. Lah kunci sukses ada 5 minimal. Makanya ada sebuah keluarga, bapaknya mek tukang jahit, tapi anaknya profesor, doktor, dan embel-embel kuwi jan aku banget. Piye to awakmu sebatas anak mek tukang jahit, kok iso sekolah kedokteran? Kunci sukses telah ia miliki. Allah memberikan. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, dongo tak paringi. Kauni enggak berubah, tapi syar'i Allah itu memberikan ajang jembar, dongo tak ijabahi. Berlaku semua ini hukum Allah yang kauni maupun syar'i. Akhirnya Allah pun juga mudahkan dia memberikan les duitnya kena nggih bayar kedokteran. Mahal enggak biaya kedokteran? Loh, super mahal. Andai kan toh juga nggak bisa kuliah, akhirnya begitu niat mati kan sudah punya 5, ini kan sudah selesai kesuksesan. Makanya Allah pun juga membimbing kepada kita, kepada yang baik itu optimis, ikhris ala ma yang fauka, kepada perkara-perkara yang itu akan bermanfaat, ambisi. Suksesmu bukan kauni. Aku penggah sedina kayaku mek 50.000 ya apa nyucuk. Loh, kenapa kita dibatasi dengan takdir kauni? Motivasinya ikhris kepada manfaat itu ambisi. Cari ilmu, paham, tertarik, niat kerja keras, dongo. Kenyataannya enggak kecapaian tapi fadilahnya akan diberikan. Ini kemudahan syariat. Dan ini hanya dipahami oleh orang yang paham kepada takdir. Wong kafir gak paham, hanya kauni saja. Nah begitu, itu contohnya banyak. Contohnya banyak. Jangan ngalami dewi. Saya pun juga merasakan. Secara modal kauni, kula niki anaknya buruh tani. SMP mawon njaluk korting SPP. Pantasnya dadi anak yo sak ngesore buruh tani, tapi kenyataannya kan beda. Saya yakin masing-masing itu punya pengalaman. Wallahu alam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.